Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirek kabare, semoga sehat semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang geometri ruang, yaitu jarak titik, garis, dan bidang. Yang pertama kita akan bahas yaitu jarak antara dua titik. Jarak titik ke titik dalam suatu ruang dengan cara menghubungkan titik itu ke titik yang lain, sehingga terjadi sebuah garis atau yang disebut dengan ruas garis. Kalian lihat di sini ada titik A dan titik B. Nah, ini jika dihubungkan maka akan membentuk garis AB. Nah, inilah jaraknya. Sekarang contohnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjangnya 8 cm. Tentukan yang A, jarak titik A ke C, yang B, jarak titik A ke G. Nah, kalau yang pertama, kita akan menentukan jarak titik A ke C. Ini ya, kita ketahui AC ini adalah sisi miring. Nah, sisi miring dari mana? Kita cari tahu dulu segitiganya. Segitiga ABC boleh atau segitiga ADC. Nah, kali ini saya buat segitiga ABC. Nah, AC adalah sisi miring. Jadi kalau sisi miring berarti kita akan mencari dengan teorema Pythagoras. Nah, karena dia kubus berarti panjang rusuknya sama. AB 8, BC 8, CG 8 dan semuanya ini adalah 8 panjang rusuknya. Jadi kalau kita mencari AC, akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, sudah saya terangkan di bawah. Yang pertama, kalau kita mencari jarak titik A ke C, lihat segitiga ABC. Maka terlihat bahwa segitiga tersebut siku-siku di B. Ingat ya, dia siku-siku di B. Sebenarnya kalau memang di gambar itu seperti miring, tapi sebenarnya nggak miring. Kalian tahu kan kubus itu adalah kotak, jadi siku-sikunya ada di B. Nah, sekarang kamu lihat di sini, yang segitiga ABC loh ya. Terus yang kedua, karena kubus itu mempunyai rusuk yang sama, jadi AB-nya 8, BC-nya 8. Terus akan mencari jarak titik A ke C. Nah, jarak titik A ke C berarti kan membentuk ruas garis tadi. Ruas garisnya apa? AC. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena dia sisi miringan, jadi ini ditambah. Nah, nanti ditambah, ini 8 kuadrat plus 8 kuadrat, hasilnya 64 ditambah 64, hasilnya 128. Nah, untuk mencari AC sendiri, biar kuadratnya hilang, berarti di akar. Nah, di akar berarti akar dari 128. Nah, kita sederhanakan 64 kali 2. Akar 64 berapa? 8. Akar 2 tetap akar 2. Jadi, jarak titik A ke C adalah 8 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik A ke G. Nah, kita lihat gambar dulu. Jarak titik A ke G, kamu lihat ya di sini ya. Ini juga gitu, ini kan juga sisi miring kan. Nah, ini kita cari segitiganya dahulu. Ini adalah AC dan GC. Nah, lihat segitiga ACG. Sudah saya terangkan di bawah. Nah, lihat segitiga ACG, maka terlihat siku-siku di C tadi. Nah, dari poin A tadi diketahui kan kalau AC-nya ketemu 8 akar 2. CG-nya 8 karena rusuknya. Jadi jarak titik A ke G itu membentuk ruas garis tadi, yaitu AG. Nah, menggunakan teorema Pythagoras, AG tadi kan juga sisi miring. Jadi ditambah, ini 8 akar 2 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, ini kalau mau mencari 8 akar 2 kuadrat, ini kayak gini. 8 kuadrat itu hasilnya 64. Nah, akar 2 kuadrat hasilnya adalah 2. Akar 2 kuadrat itu sama artinya kayak akar 2 kali akar 2. Atau sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu hasilnya adalah 2. Plus 64 dari 8 kuadrat. Jadi, akhirnya ketemu nanti kalau dijumlah hasilnya 192. Kalau disederhanakan, 196
192 ini kan diakar ya, karena menghilangkan kuadratnya harus diakar di sini. Jadi kalau disederhanakan, akar 64 kali 3. Nah, akar 64 berapa? 8. Akar 3 ada kan, berarti tetap akar 3 di sini. Jadi jarak titik A ke G adalah 8 akar 3. Nah, catatannya di sini, kalau ada akar A kuadrat, itu sama artinya dengan akar A kali akar A. Nanti hasilnya adalah A. Nah, misalkan kayak tadi, saya bilang tadi di atas, akar 2 kuadrat. Berarti kan akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 sendiri berapa? 2. Atau langsung akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2, akarnya hilang. Nah, AC disebut diagonal bidang. Diagonal bidang kubus dengan rusuk A itu dirumuskan A akar 2. Jadi nanti setiap diagonal bidang dalam kubus nanti tinggal nambah rusuknya itu tadi ditambah dengan akar 2. Nah, AC juga gitu, disebut diagonal ruang. Diagonal ruang kubus dengan rusuk A itu dirumuskan A akar 3. Jadi rusuknya tadi tinggal nambahi akar 3. Nah, saya bedakan ya di sini. Mana diagonal kubus, mana diagonal bidang. Nah, mana diagonal ruang, mana diagonal bidang. Maaf ya. Nah, misalkan AC. AC ini disebut dengan diagonal bidang. Kenapa? Karena dia terletak dalam satu bidang. Nah, kamu lihat di sini. Bidangnya apa? A, B, C, D. Nah, ini kan satu bidang. Beda dengan AG tadi. AG tadi ini bukan terletak dalam satu bidang. Nah, G-nya itu ada di bidang atas, sedangkan A ada di bidang bawah. Nah, ini diagonalnya namanya diagonal ruang. Jadi paham ya? Misalnya lagi DB. DB itu apa? Diagonal bidang. Apalagi misalkan EC. Nah, EC itu apa? Diagonal ruang. Jadi paham ya? Bedakan antara diagonal bidang dan diagonal ruang.